Kalau kamu bertanya kepada siapapun dari budaya manapun, bagian manapun di dunia untuk menggambarkan seperti apa kematian itu, kebanyakan orang akan langsung menuju ke penggambaran Grim Reaper. Dan memang benar, Reaper telah lama menjadi wujud kematian dan pembusukan. Pertanda kematian, kerangka berjubah yang membawa sapi tajam datang untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dan membawanya pergi ke surga atau neraka. Selama berapa dapat manusia telah menganggap Grim Reaper sebagai kematian itu sendiri, tapi dia lebih merupakan perwujudan darinya, sebuah simbol yang dimaksudkan untuk mewakili ketakutan yang terlalu familiar karena tidak mengetahui apa yang ada di luar kehidupan fana yang rapuh ini. Kematian itu sendiri, kematian yang sebenarnya terlihat sangat berbeda. Selamat datang di kisah SCP-001. Sekarang hal yang pertama, bagi siapapun yang akrab dengan organisasi SCP, kemungkinan besar kamu akan tahu bahwa ada beberapa SCP-001. Kamu bahkan mungkin berpikir kamu tahu mana di antara mereka yang asli. Tapi bagi kamu yang baru di sini, izinkan kami untuk mengklarifikasi konteks penting ini kepadamu. Penunjukan SCP-001 tidak mengacu pada satu makhluk, objek, atau entitas, melainkan kumpulan berbagai anomali yang diduga ditahan oleh organisasi SCP. Sekarang, ada beberapa penjelasan mengapa berbagai file ini dikumpulkan di bawah penunjukan bersama SCP-001. Salah satu penjelasannya adalah bahwa karena anomali ini adalah beberapa yang paling awal yang pernah ada di organisasi. Dengan alasan ini, semua SCP-001 memiliki sebutan yang sama karena mereka pertama kali ditemukan sebelum organisasi SCP menetapkan sistem penomoran yang saat ini digunakan. Namun, ada juga teori bahwa ini tidak lebih dari penyesatan yang disengaja. Jika kita memilih untuk mempercayai penjelasan ini, maka itu bisa berarti bahwa banyak SCP-001 yang berbeda adalah taktik licik oleh organisasi itu sendiri. Demi menjaga kerahasiaan dan keamanan dengan banyak file yang berbagi nama SCP-001, bisa menjadi cara organisasi untuk menjaga kerahasiaan SCP pertama yang sebenarnya. Tampaknya masuk akal bahwa beberapa file SCP-001 dapat menjadi upaya organisasi untuk menyembunyikan informasi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya organisasi rahasia ini menipu seseorang. Jadi, apa sebenarnya yang mengerikan dari SCP-001 ini? Pertama-tama, kamu harus memiliki tingkat izin keamanan yang cukup tinggi di dalam organisasi SCP kalau kamu ingin mengakses file ini. Faktanya, setiap dan semua detail tentang anomali yang diberi kode nama orang mati dilindungi oleh Helen Stick AIC yang digunakan oleh Komando Pengawas Organisasi, juga dikenal sebagai Dewan O5. AIC bagi mereka yang belum mengetahuinya adalah bentuk lanjutan dari kecerdasan buatan yang dikembangkan dan digunakan organisasi untuk menjalankan bagian dari arsip anomalinya. Apa artinya ini untuk SCP-001? Ya, ini cukup sederhana. Orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi ingin file ini tetap aman, atau bisa jadi karena Dewan O5 menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh anggota staf umum. Melalui semua keamanan tambahan di sekitar file khusus ini, kita mengetahui bahwa SCP-001 atau setidaknya yang satu ini adalah seorang pria tua. Seorang pria berusia 84 tahun tepatnya. Tunggu, itu saja? Itukah rahasia besar yang dijaga ketat hanya seorang pria tua? Tidak. Tentu saja dia bukan hanya seorang pria tua. Anggota peringkat tertinggi organisasi tidak akan mengalami masalah seperti itu karena satu orang biasa. Pria khusus ini telah menjadi satu dengan kematian, bukan Reaper. Bukan, namun kematian itu sendiri. Konsep kematian telah menyatu dengan individu ini. Jauh lebih menarik dari sekedar pria tua biasa, bukan? Untuk lebih jelasnya, pria ini bukanlah inkarnasi atau perwujudan kematian seperti Grim Reaper. Sebaliknya, dia telah menjadi wadah untuk proses membuat sesuatu yang dulunya hidup menjadi tidak. Jadi, pria tua ini, SCP-001, dapat mengendalikan hidup dan mati, bukan begitu. Tubuh pria tua lebih seperti cara kematian itu sendiri dapat dipengaruhi. Mungkin membantu untuk menggambarkannya seperti ini. Bayangkan SCP-001 sebagai remote kontrol televisi untuk kematian. Kecuali menekan tombol seperti yang kamu lakukan pada remote, kamu harus melepas atau mengubah bagian tubuh pria tua itu. Dan dengan melakukan itu, kamu dapat memanipulasi proses kematian, meskipun hanya sampai batas tertentu. Kamu tidak dapat, misalnya, menghentikan kematian secara permanen dari yang ada atau yang terjadi, menghentikan semua orang di seluruh dunia dari kematian. Itu bukan cara kerja SCP-001. Mari kita lihat contoh. SCP-001 kehilangan lidahnya dan juga mengalami kerusakan pada gendang telinganya sebelum dia ditahan oleh organisasi. Jadi, sebagai akibat dari perubahan pada tubuhnya, ada lebih sedikit peristiwa perjanjian dengan kematian di era modern. Kamu lihat apa yang kami maksud sekarang? Mengubah SCP-001, mengubah cara kematian berfungsi, tapi tidak semerta-merta menghentikannya terjadi. Jadi intinya, meskipun ada parameternya, SCP-001 adalah cara organisasi mengendalikan kematian itu sendiri. Bagaimana mereka memutuskan untuk melakukan ini? Nah, setelah kami memberitahumu, kamu akan mengerti mengapa Dewan O5 ingin merahasiakan informasi tentang SCP-001. Setelah melakukan serangkaian operasi otak yang kompleks dan berbagai prosedur lainnya pada pria tua itu, komando pengawas sengaja merekayasanya agar dia tidak dapat melihat orang-orang tertentu. Siapa orang-orang itu? Kamu dapat mendebaknya. Dewan O5 sendiri membuat SCP-001 tidak dapat mengenali wajah anggota Dewan O5 manapun, berarti kematian juga
juga tidak dapat melihat atau mengenal anggota dewan. Semua bagian itu cocok untuk membentuk teka-teki jigsaw yang sangat meresahkan. Dengan merusak SCP-001, Dewan O5 telah menjadikan diri mereka abadi secara efektif. Mereka tidak bisa mati, mereka juga tidak akan menua atau membusuk seperti manusia biasa yang fana. Kematian masih terjadi tentu saja. Makhluk lain bisa mati, tapi anggota dewan dibebaskan dari hukum alam yang mendasar itu. Organisasi percaya bahwa SCP-001 awalnya diciptakan oleh kelompok okultisme yang dikenal sebagai lingkaran abadi. Berkat catatan yang ditemukan dari markas lingkaran di London, organisasi SCP sekarang tahu bahwa mereka lah yang bertanggung jawab untuk menggabungkan pria tua itu dengan konsep kematian. Ketika anggota mereka pertama kali menemukan SCP-001, pria tua itu lemah dalam kondisi fisik yang buruk dan nyaris tidak menanggapi rangsangan eksternal apapun. Staf peneliti percaya dia pasti menderita trauma parah di tangan lingkaran abadi, dibuktikan dengan simbol melingkar yang terukir di punggungnya. Oh, dan juga fakta bahwa semua bagian tubuhnya telah dimodifikasi. Tertahan dalam file untuk SCP-001 ini adalah surat langsung dari Dewan O5 sendiri, menjelaskan alasan mereka menggunakan pria tua untuk menjadi abadi. Mereka membenarkan tindakan itu dengan mengklaim bahwa mereka memiliki banyak pengalaman dalam menahan anomali dan menjaga agar organisasi SCP tetap berjalan. Bagi mereka, ini adalah alasan yang sangat sah untuk membuat diri mereka dibebaskan dari kematian, daripada menua, pensiun, dan sekarat untuk kemudian digantikan oleh anggota baru di Dewan Pengawas. Mereka mengklaim bahwa keabadian mereka bukan untuk keuntungan diri mereka sendiri tentu saja, tapi untuk kebaikan organisasi sebagai sebuah organisasi dan dengan perluasan dunia secara keseluruhan. Dewan juga berjanji bahwa status bebas kematian yang sama nantinya akan diperluas ke anggota penting lainnya. Namun, menurut Hellenstick AIC yang menjaga file tersebut, tidak ada anggota yang dipertimbangkan untuk status bebas kematian di masa depan. Dengan kata lain, Dewan O5 berbohong dan bermaksud untuk menyimpan kartu bebas kematian untuk diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Komite Etik organisasi sendiri mengetahui tentang apa yang sedang dilakukan Dewan dan tentu saja mereka memiliki beberapa kekhawatiran. Menurut laporan yang dibuat oleh Ketua Komite Odongo Tejani, cara Dewan O5 menggunakan SCP-001 untuk memperpanjang hidup mereka sendiri adalah tidak bermoral dan tidak manusiawi, bahkan dengan standar aneh mereka sendiri. Dengan menggunakan pria tua yang malang dan lemah ini untuk keuntungan mereka sendiri, Dewan telah mengacaukan cara alami kematian harus bekerja dan mengancam ketidakseimbangan anomali hukum alam. Komite Etik tidak punya pilihan lain selain mengirim gugus tugas taktisnya sendiri yang dikenal sebagai Omega 1 atau tangan kiri hukum untuk memperbaiki situasi. Misi mereka untuk menahan semua anggota Dewan O5 pada pertemuan berikutnya, memberhentikan mereka dari jabatannya dan menggantikannya dengan kandidat berpangkat tinggi dari dalam jajaran organisasi yang lebih rendah. Akhirnya, mereka juga berencana untuk menetralisir SCP-001, membersihkan dan menghilangkan godaan bagi anggota Dewan masa depan untuk menjadikan diri mereka abadi. Singkatnya, ini adalah kudeta. Dewan O5 akan digulingkan oleh komite etika mereka sendiri. Tentu saja, Dewan lebih dari siap untuk ini dan memiliki gugus tugas taktis mereka sendiri untuk membela mereka dari rencana tersebut. Alpha 1 juga dikenal dengan nama kode tangan kanan merah. Antek legendaris Dewan O5 bentrok dengan tangan kiri hukum. Diyakini bahwa administrator bayangan dari organisasi SCP juga memiliki gugus tugas pribadinya sendiri. Mungkin Rage 1 juga dikenal sebagai kursi kesadaran memasuki ketegangan. Dengan kata lain, kami sedang melihat pertumpahan darah perang saudara organisasi tiga arah yang benar-benar gila. Sangat menarik. Rekaman keamanan menunjukkan ketiga kelompok ini terlibat dalam baku tembak di dalam lokasi 01, menggunakan pelatihan organisasi dan taktik melawan satu sama lain dalam apa yang mungkin merupakan pertempuran paling epik sepanjang hidup mereka. Itu benar-benar kacau. Udara dipenuhi jeritan dan asap senjata. Kamera juga menangkap sekelompok pria dan wanita tergeletak di sekitar lokasi 01. Banyak yang terluka tapi masih hidup. Mengesankan mengingat berapa banyak dari mereka yang ditembak tepat di kepala mereka. Itu benar, mereka yang dianggap sebagai anggota Dewan O5 masih tidak bisa mati meski ditembak. Tidak jelas GTT mana yang bertanggung jawab atas hal ini. Komite etik hanya bermaksud tangan kiri hukum untuk mengamankan anggota Dewan. Bisa jadi mereka terjebak dalam baku tembak yang terjadi saat tim tangan kiri hukum dan tangan kanan merah bertarung. Kecuali tentu saja satuan tugas administrator adalah orang-orang yang masuk dan menembak Dewan O5. Melalui semua kekacauan yang terjadi, SCP-001 masih berada di selnya dan dia tidak sendirian. Sosok tak dikenal entah bagaimana mendapatkan akses dan dia berbicara dengan SCP-001. Pria itu melanjutkan untuk memberitahu SCP-001 bahwa organisasi salah karena merusak sifat kematian dan menceritakan sebuah kisah. Dia mengatakan bahwa dia pernah mengajukan dokumen mengenai anomali untuk organisasi yang tidak dikenal, tapi tidak bisa hidup dengan kengerian dari pekerjaannya. Jadi pria itu menjual file-file ini kepada sekelompok 13 orang Dewan O5. Mereka kemudian membentuk organisasi penuh, organisasi SCP seperti yang kita kenal. Pria itu kemudian menyatakan bahwa dia muak dengan bagaimana organisasi menggunakan SCP-001. Bagaimana anggota Dewan telah merekayasa pria tua yang lemah untuk membuat diri mereka abadi. Dia berharap mereka akan menjadi kekuatan untuk kebaikan, menjaga kejahatan yang diperlukan seminimal mungkin. Sosok tak dikenal itu memberitahu SCP-001 bahwa konflik antara Dewan dan komite etik telah terjadi berkali-kali sebelumnya dengan banyak versi lain dari pria tua itu. SCP-001 lebih awal
sebelumnya digabungkan dengan konsep kematian. Dia kemudian membantu SCP-001 mengidentifikasi anggota dewan, mengakhiri keabadian mereka, menjanjikan pria tua yang lemah dan lelah bahwa dia akhirnya bisa beristirahat. Pria misterius yang tidak dikenal itu mengklaim bahwa dia akan selalu berkuasa. Dewan O5 akan selalu membawanya kembali. Bagaimanapun dia adalah kepala mereka, pemimpin mereka, administrator organisasi SCP sendiri. Pada akhirnya administrator sendiri memilih untuk membiarkan dirinya binasa juga. Mungkin karena malu dengan apa yang telah terjadi di organisasinya. Ataukah demikian? Karena seseorang sepertinya telah mengakses Hellenstick AIC dan file SCP-001 menggunakan loginya sejak kejadian ini. Mungkin tangan kematian tidak mencapai sejauh yang kita yakini. Dan disitulah kisah SCP-001 berakhir. Kisah keserakahan organisasi dalam mengejar kehidupan abadi. Kita tidak boleh lupa bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Bagaimanapun juga, kematian memberi makna pada hidup kita karena mengetahui bahwa suatu hari itu akan berakhir. Tapi ketika kamu melihat monster seperti apa yang bisa kita buat dalam mengejar kehidupan abadi, ya, dalam kata-kata pria tua bijak lainnya, terkadang mati lebih baik. Sekarang tonton SCP-001, manakah 001 asli, dan SCP-001 saat hari kehancuran untuk mengetahui lebih lanjut tentang SCP-001 yang misterius.